Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan. NIM saya 80 2018 0076 kelas 03 PT5. Baik, di sini saya akan membahas tentang dua topik untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Topik pertama, lingkungan pertanian. Salah satu sektor utama pendongkrak ekonomi Indonesia adalah pertanian. Pertanian pada dasarnya untuk menyediakan bahan pangan bagi masyarakat dan juga untuk dijual ke luar negeri agar mendapatkan untung. Jika dilihat dari fungsinya, yakni menyokong ketersediaan pangan masyarakat, seharusnya petani adalah orang yang paling kaya dan bersahaja di daerahnya. Tetapi di Indonesia, petani masih dianggap sekedar orang yang bekerja di ladang, bergelut dengan lumpur dan pupuk. Dan ini adalah PR besar pemerintah membuat petani lokal sejahtera. Nah, saat ini tak sedikit pula mahasiswa lulusan Fakultas Pertanian dari berbagai perguruan tinggi Indonesia. Bahkan Fakultas Pertanian masih menjadi jurusan yang diminati calon mahasiswa. Sebelum membahas lebih jauh soal pertanian, ada baiknya simak dulu pengertian pertanian berikut ini. Pertanian adalah suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengolah lingkungan hidupnya. Contoh kegiatan pertanian adalah budidaya tanaman atau bercocok tanam dan pembesaran hewan ternak, termasuk juga pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim. Menurut para ahli seperti menurut Moser tahun 1966, pertanian merupakan suatu bentuk produksi yang khas yang berkaitan dengan proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Sedangkan Van Aartsen mengatakan pertanian adalah digunakan kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Salah satu masalah yang terus menghantui pembangunan pertani Indonesia adalah sempitnya penguasaan lahan. Dengan lahan garapan sempit, tentu petani juga akan mendapat penghasilan terbatas dan membuat tingkat kesejahteraannya di bawah rata-rata. Penguasaan lahan yang sempit menyebabkan rendahnya kesejahteraan petani Indonesia. Petani dengan penghasilan yang kecil dan terbatas tentu akan sulit untuk mengembangkan skala usaha niatnya. Berkurangnya lahan yang setiap tahun semakin menyempit, lahan pertanian tersebut tiada lain untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan industri, dikarenakan jumlah masyarakat yang semakin banyak. Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf menjelaskan, tantangan yang pasti dihadapi para petani adalah berkurangnya lahan yang setiap tahun semakin menyempit. Berkurangnya lahan pertanian tersebut tiada lain untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan industri, dikarenakan jumlah masyarakat yang semakin banyak. Guna mengatasi masalah tersebut, pria yang akrab dipanggil Gus Ipul itu solusinya adalah harus ada bibit unggul dan teknologi tepat untuk pertanian, sehingga sekalipun lahan kurang, hasil panen tetap melimpah. Solusi untuk mengatasi lahan sempit yang pertama adalah harus ada bibit unggul dan teknologi tepat guna untuk pertanian, sehingga sekalipun lahan berkurang, hasil panen tetap melimpah. Suatu contoh adalah seperti tanaman hidroponik maupun tanaman hidroganik. Contoh hidroponik sayur-sayuran. Hidroponik adalah suatu budidaya menanam dengan memakai air tanpa memakai tanah dan menekan penumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Kebutuhan air pada tanaman hidroponik lebih sedikit dibandingkan kebutuhan air pada budidaya dengan memakai media tanah. Hidroponik memakai air yang lebih efisien, jadi sangat cocok diterapkan pada daerah yang mempunyai pasokan air yang terbatas maupun yang lahannya sempit. Kemudian pertanian hidroganik. Hidroganik adalah suatu rangkaian dalam sistem produksi pertanaman yang berdasarkan daur ulang. Pertanian organik atau pertanian hidroganik adalah suatu rangkaian dalam sistem produksi pertanaman yang berdasarkan daur ulang hara secara hayati, terutama mempergunakan strategi pemindahan hara secara cepat dari sisa tanaman. Pupuk kompos menjadi biomasa tanah
yang selanjutnya akan mengalami proses mineralisasi dan berakhir menjadi hara dalam tanah. Dengan kata lain, dalam pertanian organik terjadi daur ulang unsur hara melalui satu atau lebih tahap bentuk senyawa organik sebelum diserap tanaman. Adapun tujuan dari pertanian organik adalah menghasilkan pangan berkualitas lebih sehat dan bebas bahan kimia. Tujuan lainnya adalah melestarikan lingkungan. Landasan pertanian organik adalah ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kemudian tujuan lain adalah meningkatkan pendapatan petani karena biasanya produk organik itu harganya lebih tinggi. Masyarakat modern pun kini mulai banyak menyadari pentingnya menjaga kesehatan dan mengkonsumsi makanan organik. Topik 2. Teknologi bisnis. Bisnis digital adalah bisnis yang menggunakan teknologi sebagai keunggulan dalam operasi internal dan eksternal. Di era globalisasi, ini banyak teknologi canggih yang dimanfaatkan di bidang bisnis sehingga jalannya bisnis mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Teknologi informasi telah mengubah infrastruktur dan operasi bisnis sejak internet menjadi tersedia secara luas untuk bisnis dan individu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah terjadi pada bisnis digital. Yang pertama yaitu masalah bisnis presentasi produk. Nah, pada presentasi produk biasanya para pembisnis e-commerce memiliki kontrol pada cara produk dan detailnya presentasikan kepada pelanggan. Tak jarang pemilik bisnis menggunakan jasa model dan fotografer profesional untuk membantu menciptakan gambar promosi yang diinginkan. Tapi di awal pembentukan marketplace, pemilik bisnis hanya memiliki sedikit kontrol pada bagaimana produk dipresentasikan. Masalahnya, banyak penjual yang masih dalam tahap belajar. Solusi: presentasi produk. Yang membuat aplikasi bisnis online atau bisnis digital harus membuat beberapa syarat supaya para penjual mempresentasikan produk dengan lebih detail dan kepada pembeli tidak kecewa. Terima kasih, itulah video dari saya untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.